Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Rank S Paladin Wubrik Out Logic part ke-7. Buat kalian yang lupa alur ceritanya, bisa kalian cek part ke-6 ada di playlist YouTube ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zoe berhasil mengalahkan demonic son bernama Aurimas dan terbangun di rumah sakit setelah mengeluarkan semua kekuatannya. Zoe melihat sistem dan belum melakukan misi hariannya. Dia sudah tertidur selama 2 hari dan sayang sekali melewatkan hadiah dari misi harian. Tapi mari kita lihat misi pencapaian yang dia dapatkan. Dia berhasil mengalahkan demonic son dan mendapatkan talent tingkat S, Death Resistance, ketahanan terhadap kematian. Kalau terluka, bisa sembuh dengan cepat. Zoe juga mendapatkan ramuan Grade S, Lucky Potion, bisa meningkatkan keberuntungan selama 12 jam. Zoe senang mendapatkan talent yang bagus, dan melihat bagaimana grade-nya S+, dan namanya yang ku ganti aja menjadi Immortal. Zoe ingin mencoba talent barunya, dan hasilnya luar biasa. Luka yang baru saja dia lakukan sendiri langsung sembuh tanpa ada bekas luka. Zoe semakin senang karena dengan talent ini, tingkat kelangsungan hidupnya semakin meningkat. Zoe juga ingin mencoba lagi dengan memakai palu besarnya, tapi dia mengurungkan niatnya karena tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Sementara itu untuk potion Lucky, Zoe bingung seberapa beruntung yang bisa dihasilkan kalau dia memakainya. Dan Zoe akan menyimpan ini untuk nanti saja. Setelah itu dia melihat ada skill Holy Flame Hollow Grade A. Membentuk api suci di belakang punggungnya. Memanipulasi api meningkat, damage api dan cahaya meningkat 20% pada Zoe dan rekan-rekannya. Ini adalah Divine Skill. Zoe mengingat pertarungannya dengan Aurimas dan mengingat kalau dia memakai skill ini. Holy Flame Halo bisa di-buff dengan Protection of the Sacred dan bisa meningkatkan 40% damage api dan cahaya. Apakah dengan begitu Zoe bisa menjadi magi elemen ganda, api dan cahaya? Saat itu ada suara ketukan, setelahnya di sebuah ruangan. Wang Liang, magi dari Legion Snow Dragon dan wakil kapten. Wang Liang berterima kasih ke Zoe yang sudah mengalahkan Demonic Sun, dan berkat Zoe mereka bisa menghancurkan portal dan menahan banyak demon. Zoe yang rendah hati dan bertanya ada urusan apa dengannya. Wang Liang menggantikan Kapten Shu ke sini. Serangan Zoe menghancurkan setengah Dark Shadow Valley, tapi jejak keturunan demonik tetap utuh. Legion bisa menemukan rahasia demon dan Kapten Shu melaporkan itu ke para petinggi. Wang Liang mengeluarkan Master Ball, dan setelahnya ruangan di sana berganti menjadi aneh. Banyak sekali hologram item yang menjadi sumber daya Snow Dragon, dan Zoe bisa mengatakan apapun yang dia inginkan dari sini. Zoe kagum melihat banyak sekali harta karun tingkat S. Dia bertanya apakah di sini ada harta kelas S Frozen Lotus. Wang Liang memeriksanya dan menemukan itu ada di sini. Zoe sangat senang dengan itu. Wang Liang tersenyum dan menyentuh layar. Di dalam hati dia tahu Frozen Lotus harganya sampai 100 juta poin, dan itu sama saja dengan 3 tahun gajinya. Setelah itu dia menutup dimensi ruangan harta. Dia berdiri dan ingin pergi. Frozen Lotus ada di kantor pusat, jadi Zoe perlu menunggu barangnya sampai. Kalau dia bosan, dia bisa meminta tolong orang membantu berburu monster di lembah. Wang Liang membuat itu agar persahabatan dengan Zoe semakin dekat. Dan kalau dia bergabung ke Legion Snow Dragon, itu akan membuatnya mendapatkan manfaat besar. Tapi Zoe tidak bisa. Dia ingin Frozen Lotus itu dikirim ke rumahnya, bukan karena apa-apa, tapi karena dia ada kompetisi siswa baru besok. Wang Liang pundung, dia lupa kalau Zoe masih mahasiswa, dan menyetujui apa yang diminta Zoe. Zoe kembali duduk dan mengatakan bebannya sudah hilang. Dengan ini adiknya Zoyun selamat. Karena penyakit, Zoyun butuh Frozen Lotus agar bisa selamat.
dari penyakit keturunan es miliknya. Melihat jam yang sudah hampir jam 12, Zoe ingin menyelesaikan misi hariannya. Sementara itu di tempat lain, Su Qingliang baru selesai mandi dan dihampiri rekannya Zhu Xiao dan Zhu Dan. Mereka ingin mengajak Zoe bergabung dalam tim Blue Phoenix. Qingliang bilang itu nggak mungkin bisa. Dengan kekuatan Zoe, dia akan bagus berburu sendirian. Tapi keduanya mengatakan kalau tidak dicoba, mana mungkin tahu hasilnya. Dan setelah itu, Su Qingliang datang ke kamar Zoe dan Zoe keluar dengan mengelap keringatnya, memamerkan perut six-pack-nya. King Lian bertanya apakah Zoe ingin bergabung dengan tim Blue Phoenix. Kayaknya ada yang kepotong di sini. Tapi dari yang King Lian bilang, kayaknya Zoe menolaknya. Sebelum pergi, King Lian ingin memberikan ucapan selamat dan spesial untuk Zoe. Jangan iri, cukup sadar diri. Setelah King Lian pergi, Zoe hanya bisa tersenyum. Gadis zaman sekarang benar-benar berani. Sementara itu, Kapten Su yang sedang melaporkan ke petinggi. Demon sudah ada setengah tahun yang lalu dan sembunyi di lembah Tempest. Mereka belajar cara perjalanan ke seluruh dunia melalui celah-celah berukuran sedang. Petinggi dengan tanduk kerbau bertanya, apakah dia yakin dan apa dia tahu apa artinya itu. Kapten Su menjawab, untuk waktu yang lama, makhluk dunia lain hanya bisa menginvasi planet ini dengan celah-celah berdimensi yang besar. Karena celah besar itu tidak dapat bertahan lama, invasi tidak bisa menjadi ancaman besar. Tapi banyak sekali celah berukuran sedang di planet ini. Kalau makhluk dunia lain melalui portal itu, planet ini akan dalam bahaya kepunahan. Ini hasil investigasinya. Beruntungnya hanya monster di bawah level 30 yang bisa melewati celah ukuran sedang. Petinggi bertanduk mengatakan mereka perlu mengambil tindakan sesegera mungkin. Dia meminta senator Yang untuk memberitahu semua legion utama di negara untuk menugaskan penjaga di semua celah ukuran sedang. Senator Zhang akan menghadiri pertemuan internasional dan melaporkan temuannya ini. Mengamati reaksi negara-negara lain juga. Petinggi ini bertanya apakah benar intel ini dikumpulkan seorang remaja usia 18 tahun. Kapten Zhu membenarkan dan memberitahu siapa Zoe dan universitasnya. Dia menjelaskan bagaimana Zoe mengalahkan Aurimas. Petinggi sangat kaget melihatnya. Petinggi kerbau juga kaget, itu jarang sekali ada Saint naik peringkat pertama. Petinggi lain bertanya apakah dia berasal dari keluarga Zhou, keturunan dari keluarga Frozen Zhou. Kayaknya keluarga Zoe tidak main-main. Petinggi bertanduk meminta Senator Wang memeriksa Zoe, karena Wang Hui adalah kepala sekolah dari Universitas Sukang, tempat di mana Zoe bersekolah. Beritahu kalau dia mempunyai potensi, jangan disembunyikan. Semua hal baik untuk dirimu sendiri. Kapten Su hanya berkeringat gugup. Semua orang di sini adalah orang terkuat di negara ini. Kalau Zoe mempunyai anugerah dari mereka, Zoe punya masa depan yang sangat cerah. Sementara itu di Universitas Sukang, robot kecil memberitahu semua siswa kompetisi mahasiswa baru akan dimulai pada jam 10 pagi dan diharap semua berkumpul di field tepat waktu. Tempat kompetisi sudah berkumpul banyak mahasiswa baru dan di depan mereka ada para profesor. Rong Qi, pemilik rumah persenjataan. Cho Huayang, pemilik rumah elemen. Zhang Ling, pemilik rumah taktik. Wu Kehing, pemilik rumah logistik. Dan Wu Mang, pemilik rumah perang. Wu Mang menyambut semua mahasiswa yang masuk ke Universitas Sukang. Kompetisi ini ada 2 tahap. Pertama, tantangan Secret Realm. Peringkat akan ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan yang mereka pilih dan waktu penyelesaiannya. Tahap kedua, tantangan bebas. Setiap orang akan bisa menantang orang lain di peringkat yang lebih tinggi dan akan bertukar tempat dengannya sebanyak 3 kali. Su Meier tidak melihat adanya Zoe dan khawatir padanya. Semua siswa juga tidak melihat peringkat 1 itu berada di sini. Aku lupa nama ini orang. Tapi dia mengejek Zoe yang tidak berani datang ke kompetisi mahasiswa baru. Wu Mang memulai kompetisi dan membuka tantangan Secret Realm.
Silver Secret Room terbuka. Muncul energi ungu dari sana yang membuka sebuah celah dan membentuk sebuah gerbang portal. Wumang menginginkan semua orang mengerahkan semua kemampuannya. Ada tingkat easy, hard, nightmare, bahkan mereka menambahkan tingkat kesulitan abis. Semua siswa bersiap dengan senjatanya masing-masing dan tidak sabar memulai tantangan itu. Bawa semua ramuan, peralatan, dan senjata terbaik kalian, dan pergilah. Secret Room sarang monster beruang. Syarat level masuknya 12-19. Mereka bisa membentuk party sampai 6 orang. Semua siswa sudah masuk ke Secret Room. Ada pemberitahuan siapa saja yang masuk sekaligus rankingnya. Wumang senang mereka adalah anak-anak yang ambisius, tapi dia tidak melihat adanya nomor 1 dan nomor 3. Sumeier mengatakan keduanya pergi ke pegunungan Tempest dan belum kembali. Wumang sangat marah. Kompetisi ini sangatlah penting menentukan masa depan mereka. Bagaimana bisa mereka terlambat di hari yang penting? Mereka menganggap ini remeh karena peringkat mereka sudah tinggi. Su Meier ingin menjelaskan, tapi Wumang tidak peduli dan ingin menurunkan peringkat mereka langsung tanpa kompetisi. Tapi pada saat itu ada suara yang meminta mereka tunggu. Maaf kami terlambat. Itu Zoe yang tampak menggendong Jiang Churan dan segera masuk ke Secret Room. Keduanya masuk ke tingkat kesulitan abis. Oh, BTW, kalau dilihat dari pemberitahuan ini, ada yang rank kedua, namanya Shen Lingfeng. Dia ini yang berambut merah tadi. Lanjut, Jiang Churan senang mereka berhasil masuk dan tidak terlambat. Zoe sudah masuk ke dalam Secret Room tingkat abis sendirian. Mereka yang masuk ke sini mendapatkan Return Scroll yang bisa digunakan untuk keluar dari sini. Zoe langsung menggunakan blessing-nya. Dia berharap banyak di tingkat kesulitan abis. Di depannya sudah ada 3 beruang, berbeda level dan pangkat. Ada yang prajurit, ada yang pelacak. Mereka di level 17 dan 18. Zoe melompat dengan palu besarnya. Dia berharap monster di sini bisa membuatnya mengeluarkan semua kekuatannya. Sementara itu di sisi Jiang Churan yang bisa mengalahkan para monster beruang dengan pedangnya. Shen Lingfeng memakai kemampuan memadamkan api di tubuhnya dan melepaskan pukulan api yang melebihi batas. Ada juga siswa ini yang disorot sedang memakai Typhon Heartbreaking. Para pengajar sangat senang melihat tahun ini para siswanya sangat hebat dan bagus. Padahal sarang beruang ini Secret Room tersulit. Mereka ingin melihat apa yang dilakukan peringkat 1, apa yang dia bisa lakukan setelah latihan di pegunungan Tempest selama 1 bulan. Zoe sepertinya memakai Holy Flame Halo. Dengan halo di punggungnya, Zoe bisa menyelesaikan level pertama. Hanya melewati 5 detik saja. 16 monster beruang dikalahkan dalam 5 detik. Itu membuat Chu Haiyang kaget. Bagaimana bisa dia hanya memakai skill pendukung seperti Holy Flame Halo bisa mengalahkan monster secara instan. Rongqi menebak apakah Zoe mempunyai stat intelijen yang tinggi. Wumang bilang ada banyak alasan kenapa skill pendukung itu berdamage tinggi, stat intelijen, buff, harta karun, dan lainnya. Dengan pengalamannya bertahun-tahun, dia tidak tahu efek apa dari lingkaran cahaya aneh milik Zoe. Zoe memakai Punishment of Light. Hujan petir mulai turun. Semua itu berhasil mengalahkan 200 monster yang ada di level kedua Secret Room. Dan Zoe menyelesaikan dalam 1 menit 23 detik. Zoe dengan cepat menghindar serangan monster beruang dan menggunakan Spear of Victory untuk mengalahkan beruang itu dan menyelesaikan level ketiga dalam waktu 3 menit 29 detik. Zoe sudah menyelesaikan Secret Room kesulitan abis dalam waktu 4 menit 57 detik dan memegang rekor tertinggi baru di Secret Room. Zoe mendapatkan buku keterampilan kelas B+, Hammer of Penance, yang kalau mengayunkan palu yang terbentuk dari Divine Power ke lawan bisa menyebabkan damage yang besar. Zoe orang pertama menyelesaikannya dan mendapatkan talent pencapaian karena itu. Itu bisa dipilih dari 3 talent. Pertama, fokus halo.
Kecepatan reaksi meningkat 30% dan 30% kesempatan tidak terganggu saat memakai skill. Kedua, rapid step A+, kecepatan gerakan akan meningkat terus sampai 50%. Yang ketiga, strong protection. Perisai yang dipakai menjadi senjata akan meningkatkan resistensi 30%. Dan ketiganya adalah talent rank A. Zoe yang sudah selesai menyelesaikan itu juga kaget saat tahu dia bisa mendapatkan talent dari membersihkan Sacred Realm. Tapi sepertinya ini hanya karena tingkat Sacred Realm yang ada di Grade Silver. Karena saat dia membersihkan Sacred Realm tingkat bronze, dia tidak mendapatkan apapun. Zoe senang bisa memilih salah satu dari ketiganya, karena dia bisa memilih yang benar-benar berguna padanya. Strong protection tidak berguna bagi Zoe. Rapid step memang bagus, tapi fokus halu lebih unggul darinya. Zoe tahu dalam pertarungan nyata, dia perlu waktu untuk bereaksi atas gerakan para musuh. Semakin kuat musuhnya, semakin cepat serangan mereka, dan semakin penting kecepatan reaksinya. Situasi itu terus berubah dalam pertarungan, dan fokus halu dapat mengurangi resiko skill Zoe terganggu. Bahkan itu bisa mengubah arah pertarungan jika dia menggunakannya dengan benar. Setelah itu ada energi ungu yang membuat Zoe kaget. Di depannya ada portal lain yang muncul. Itu bisa membawa Zoe ke tahap ekstra di Secret Realm ini. Zoe bisa mencium bau menjijikkan yang keluar dari portal itu. Zoe tersenyum. Dia berharap tahap ekstra ini memberinya kesenangan. Chu Haiyang kagum gaya bertarung Zoe sangat kuat dan kontrol elemennya sempurna. Wu Mang juga memuji Zoe yang bisa menaklukkan tingkat abis. Rong Qi menyebut Zoe itu serba bisa. Sihirnya kuat tapi juga ada skill buff dan skill close combat yang luar biasa. Zhang Ling mengatakan job sign naik Zoe terlalu serba bisa. Kalau levelnya meningkat, dia butuh banyak poin dan hasilnya mungkin biasa saja. Wu Mang setuju, dan setelah kompetisi ini dia akan bicara itu dengan Zoe, ingin menasihatinya. Pemilik rumah lain bercanda, Zoe belum tentu memilih rumah perang yang dipimpin Wu Mang. Dan mari kita lihat rumah tempur mana yang akan dipilih Zoe. Saat itu ada kepala sekolah Yunif Sukang, Wang Hui. Rekrutmen sudah dimulai, kalian semua sangat puas dengan Zoe. Sayang, aku datang terlambat dan tidak bisa menyaksikan kekuatannya. Semua orang di sana kaget dengan kehadiran kepala sekolah. Sementara itu, Zoe yang sepertinya sudah masuk ke dalam tahap ekstra. Di dalam terlihat seperti pemakaman. Ada sebuah kursi yang berada di tumpukan sesuatu. Dari suasananya, Zoe mengira ini adalah ritual. Kalau ada dewa penuh kebajikan, seperti Angel, pasti ada dewa jahat. Dewa jahat tidak hanya mengacu pada dewa kegelapan, tapi dewa yang gila dan kacau. Ada perbedaan besar antara keduanya. Punya keyakinan pada dewa cahaya atau kegelapan hanya membutuhkan iman yang murni dan benar, tapi berbeda dengan Evil God. Mereka memerlukan kehidupan dan jiwa yang segar. Zoe ingat kejadian Bloody Abyss dekade yang lalu. Itu disebabkan job tersier yang percaya pada dewa jahat, mengorbankan kota berukuran sedang, dan membuat levelnya meningkat langsung ke 54 menuju ke 89. Orang itu berhasil dimusnahkan oleh Legiun Patrol dan tentara, tapi jutaan nyawa yang dikorbankan tidak bisa dikembalikan. Zoe berjalan melihat sebuah lingkaran sihir merah. Sejak saat itu, negara melarang berdoa pada dewa jahat, dan siapapun yang ketahuan akan segera dieksekusi. Tapi percaya pada dewa jahat memberi banyak keuntungan, dan masih saja banyak orang yang mengambil resiko itu. Dan bukan hanya manusia yang berdoa pada dewa jahat, ada tulang hewan yang duduk di kursi itu. Beberapa beastmen, elf, dan malaikat juga berdoa kepada dewa jahat. Saat itu keluarlah sebuah beruang hitam besar mengaum kencang. Hantu monster beruang level 19. Awalnya adalah pemimpin suku monster beruang dan berubah menjadi hantu setelah melakukan ritual kepada dewa jahat. Hantu beruang itu sudah lama tidak melihat daging manusia dan sangat segar.
Bau Zoe sangatlah lezat. Zoe tertawa, mayat hidup yang kebal terhadap serangan fisik. Para ahli bela diri akan tercengang jika melihat bos terakhir seperti ini. Zoe sangat senang. Bagus, datanglah padaku. Entah ini Zoe memakai skill apa. Pokoknya ada pilar cahaya membuat suasana di sana begitu terang. Hantu beruang tertawa, itu percuma saja. Tapi saat itu dia dikejutkan, ledakan cahaya sangatlah kuat. Sampai membuat tubuhnya tidak bisa menahan. Tubuhnya langsung hancur setelah menerima serangan dari Zoe. Zoe tidak langsung senang, karena ini adalah bos monster. Manusia, aku akui bahwa cahaya milikmu sangat kuat, tapi itu semua tidak akan ada berguna di hadapan keabadian yang dianugerahkan oleh The Great Lord Exia. Tubuh hantu beruang kembali dan kali ini bahkan lebih besar menakutkan. Dia tahu dari cahaya suci tebal milik Zoe. Lawannya ini sudah memakai kartu trustnya, tapi baginya itu percuma. Perjuangan Zoe akan sia-sia padanya. Saat Zoe sudah menggunakan semua kekuatannya, hantu beruang akan bangkit lagi dan mengalahkan Zoe. Oh, begitu ya. Zoe mengarahkan tangan berlapis cahayanya, menghantam tubuh hantu beruang itu. Hantu beruang kembali bangkit, menghancurkan tangan cahaya milik Zoe. Dia berteriak, "Aku sudah bilang, kau tidak akan bisa mengalahkanku." Berisik, kata Zoe yang sangat kesal mendengar ocehan beruang itu yang berulang-ulang kali. Zoe menggerakkan tangannya begitu cepat dan beruntun. Semua itu diimbangi dengan tangan cahaya suci yang terus menghantam beruang hantu. Sesuai apa yang dilakukan Zoe. Hantu beruang hanya bisa berteriak meminta pertolongan dari Lord Exia. Selamat karena melewati tahap ekstra. Waktu yang Anda butuhkan 1 menit 12 detik. Zoe mendapatkan 7.113 XP dan naik ke level 19 dan menerima tanduk Ursa Great Gold. Tanduk Ursula sudah di tangan Zoe. Setelah mengalahkan hantu beruang, Zoe berjalan keluar dari Sacred Realm. Seperti yang diharapkan, kebangkitan tanpa batas hanyalah ilusi. Yang perlu kulakukan hanyalah membakar kekuatannya untuk mengalahkannya. Sebelum keluar, Zoe merasakan kekuatan samar-samar saat masuk ruangan ini. Ini bukan kekuatan elemen biasa, tapi mirip kekuatan saat dia menggunakan skill Divine Summoning. Zoe merasa ini adalah sisa-sisa dari kekuatan Dewa Jahat. Zoe juga tahu kekuatan hantu beruang setelah bangkit mulai melemah. Jadi ada batas jumlah kebangkitan monster beruang itu. Cara yang benar melewati tahap ekstra ini adalah dengan hantu monster beruang itu lagi dan lagi. Memaksanya untuk terus mengambil energi dari Evil God sampai habis. Itu yang benar, tapi Zoe tidak begitu. Dia langsung membakar semua energi hantu beruang itu dengan cahaya sucinya. Sementara itu di layar terlihat Shen Lingfeng juga melawan hantu beruang di tahap ekstra. Dia tampak kelelahan dan sudah tahu harus mengalahkan beruang itu 10 kali untuk menyelesaikan tahap ini. Untung dia sudah naik level 2 kali dan yakin bisa menyelesaikannya dalam 8 menit saja. Ling Feng tersenyum senang dan mulai maju melawan hantu beruang. Sementara itu di tempat para profesor, Wu Keqing kagum Zoe menggunakan skill rank S Divine Hand. Itu nama jurus yang digunakan Zoe sebelumnya. Para guru juga kagum, Zoe menemukan jalan pintas menyelesaikan bos hantu beruang itu. Ada satu guru yang mengatakan skill rank S bukan yang bisa dipakai siswa dari daerah tandus. Dia mencurigai Zoe, tapi langsung terdiam saat kepala sekolah Wang Hui berdehem. Mu Wang kaget, kepala sekolah sampai membela Zoe. Su Meier melihat Zoe sudah level 19. Saat masuk ke Universitas Sukang, Zoe masih level 13 dan sekarang sudah naik 6 level. Itu benar-benar menakutkan. Zoe yang sudah keluar terus melihat layar menampilkan siswa lainnya. Aku tahu sedikit tentang ini. Zoe pergi untuk berburu monster dan level setelah masuk. Perjalanan Zoe ke pegunungan Tempest membuahkan hasil. Dia berada di level 18 sebelum masuk ke Sacred Realm.
Jika kompetisi mahasiswa baru tidak menetapkan alokasi sumber daya mereka, mungkin Zoe tidak akan hadir. Saat itu ada seseorang yang keluar, itu Ling Feng yang baru keluar. Dia dikagetkan karena melihat Zoe yang sudah berada di luar. Apakah dia membersihkan Secret Rim terlebih dulu daripada aku? Itu tidak mungkin. Dia pasti sudah pergi lebih awal karena gagal di tahap ekstra. Ling Feng memakai jaketnya lagi. Dia adalah orang yang membawa kemuliaan salah satu dari 8 keluarga besar di Jiangning. Mustahil baginya kalah dari orang dari utara yang tandus seperti Zoe. Zoe bingung, orang itu sangat kesal padanya. Apakah dia gagal membersihkan Secret Rim? Ada orang ketiga yang keluar, tentu saja Jiang Churan, yang malah keluar dengan terjatuh dari langit. Zoe dengan cepat ke sana dan menangkap tubuh Jiang Churan. Churan senang melihat Zoe yang berhasil membersihkan Secret Rim lebih dulu darinya dan memanggilnya kakak. Karena Zoe lebih tua beberapa bulan darinya. Setelah itu lebih banyak siswa yang keluar dari Secret Rim dan banyak dari mereka yang terluka. Guru lain mulai ke sana dan meminta tim medis melakukan pertolongan pertama. 1 jam kemudian, Secret Rim ditutup oleh Mu Wang. Tahap pertama secara resmi berakhir. Sekarang pengumuman peringkat dan waktu yang jelas. Ling Feng senang tidak sabar melihat hasilnya, tapi dia langsung kaget saat melihat dia bukanlah peringkat pertama, tapi Zoe, bahkan 15 menit lebih cepat darinya. Entah kenapa dia malah naik ke sebuah pilar besar. Dia kesal, Zoe ingin merebut tempatnya nomor 1. Dia akan mengalahkan Zoe di tahap kedua. Zoe juga bingung, itu orang kenapa memanjat begitu tinggi. Mu Wang bilang, tahap kedua dimulai. Tantangan bebas akan segera dimulai. Tanda tepuk tangan berbunyi. Saat itu keluar banyak sekali platform terbang. Setiap orang mempunyai 3 kali kesempatan untuk melakukan tantangan kepada murid lain. Dan akan ada waktu istirahat 5 menit untuk setiap tantangan yang selesai. Semua siswa senang, tidak sabar menguji kekuatan dan bertarung dengan siswa lainnya. Dan mungkin menantang peringkat pertama, Zoe. Saat itu, Ling Feng yang dari tadi berada di atas pilar langsung menuju ke salah satu platform dan memanggil Zoe. Dia menantang Zoe. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Itu tadi part ke-7 dari manhwa ini. Aku akan buat part selanjutnya lebih cepat. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.